Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya perdana untuk belajar bersama memahami pembuatan soal-soal dari kuisis. Yang pertama kita cari di web kuisis, kemudian kita klik, kita tunggu sampai tampil. Oke, berikutnya kita klik buat atau create ya, lalu kita pilih penilaian, dimana ada beberapa banyak pilihan. Kita pilih penilaian, kemudian berikutnya kita pilih impor lembar kerja atau pertanyaan, lalu kita pilih buat dari awal. Ada beberapa macam pertanyaan yang kita bebas untuk memilih. Saya ingin memilih pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa mengetik apapun pertanyaan yang ingin kita buat. Di sini ada pun pilihan jawaban nanti yang kita ketik. Lalu saya ingin membuat memasukkan video dari YouTube, yaitu proses fotosintesis. Di sini saya mencari videonya di sini, yaitu proses fotosintesis. Kita cari mana yang cocok menurut kita, mana ya ini saya motivasi aku untuk bisa belajar dengan. Tunggu dulu, ada iklan, kita skip dulu. Oke, kalau sudah fix proses fotosintesis pada tumbuhan. Ini kita bagikan ya, lalu fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Bagian akar pada tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Lalu kita klik masukkan. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Membuat pertanyaan daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Buat pertanyaan apapun, reaksi terang terjadi pada bagian grana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Energi ATP dan NADPH akan digunakan pada saat terjadinya reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe serta jawabannya. Nanti Bapak Ibu bisa membuatnya lebih bagus. Terserah apapun versi Bapak Ibu guru semuanya ya. Kemudian kalau sudah
kita pilih jawaban yang benar dan pilih poin sesuai apa yang kita kehendaki. Kemudian waktunya kita sesuaikan. Saya di sini memilih 45 detik. Kemudian kalau sudah semua, lalu kita save pertanyaannya ya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Kita klik save question. Oke, kita lihat lagi apa ada yang masih kurang. Tidak, sudah. Oke, kita save question. Berikutnya, lah beginilah tampilannya. Sangat bagus sekali dan sangat menarik jika dilihat oleh peserta didik kita ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, lah kita bisa tambahkan soal. Nah, di sini ada berbagai macam pertanyaan, ada yang pilihan ganda, isian singkat. Nah, di sini seperti pilihan ganda yang seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Oke. Kita bisa sisipkan gambar, video, ataupun kehendak kita melalui link juga bisa, ataupun gambar yang sudah kita unduh. Saya akan kembali, saya ingin membuat pertanyaan dengan AI. Nah, jadi kita tidak bisa tidak perlu sulit-sulit ya Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan lagi, karena kita di sini di Quizizz juga ada aplikasi AI yang sangat-sangat membantu kita dalam membuat pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan. Lalu kita klik simpan perubahan. Nah, kita lihat apakah sudah bertambah soal kita. Bisa scroll ke bawah. Wow, sangat keren sekali ya. Dengan sangat mudahnya kita Bapak Ibu guru semua bisa dibantu oleh dengan tenaga AI. Oke, kalau sudah, kita bisa melihat sebelum kita simpan semuanya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan yang pertama yang kita buat bersama tadi. Kemudian ini pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang ketiga dan keempat. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan beberapa macam dan bentuk pertanyaan ya. Kemudian kalau sudah semua, bisa kita klik simpan di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita tentukan apa nama soal yang akan kita bagikan kepada peserta didik kita. Oke, di sini saya akan mengetik penilaian harian ya Bapak Ibu ya. Kemudian mata pelajarannya IPA tadi. Oke. Jenjangnya bisa kita sesuaikan sesuai kita mengajar di kelas berapa ya Bapak Ibu. Kita klik bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah semua ini harus terlihat oleh publik ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terbatas. Oke. Kalau sudah semua, kita klik simpan Bapak Ibu. Oke, sudah jadilah soal kita, maka kita bisa siap sebarkan kepada peserta didik kita. Kita klik sebarkan, lalu kita klik linknya, maka tautan siap disalin dan kita bagikan ke grup WA. Nah, ini contoh dalam memainkannya.